Seorang miliuner pergi ke rumah pembantu miskinnya untuk memecatnya karena tidak membersihkan kamar mandi, tetapi terdiam saat melihat sepasang anak kembar yang identik dengannya. Saat ia memutuskan untuk menyelidiki, ia menemukan sesuatu yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Tonton sampai akhir untuk memahami akhir dari kisah indah ini. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Bab 1. Pertemuan yang mengejutkan. Mentari Jakarta bersinar terik ketika Raden Adipati Wicaksono memarkirkan mobil Lamborghini hitamnya di depan sebuah rumah sederhana di kawasan Kampung Melayu. Rumah itu berdinding pudar dengan cat yang mengelupas dan halaman kecil yang tak terurus. Kontras yang mencolok dibandingkan dengan mansion mewahnya di kawasan elit Menteng dengan pilar-pilar putih dan jendela kaca yang berkilauan. Raden, pemilik Wicaksono Group yang menguasai setengah properti mewah di Jakarta, menghela napas panjang. Hari ini, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang sudah berlarut-larut selama beberapa minggu. Pembantu rumah tangganya, Ibu Siti Rahma, yang sudah bekerja untuknya selama 7 tahun lebih, telah lalai membersihkan kamar mandi utama di rumahnya. Kesalahan yang tidak bisa ditoleransi bagi seseorang yang bekerja di bawah pengawasannya yang ketat. Tidak profesional, gumamnya sambil mematikan mesin mobil. Dia memutuskan untuk datang langsung ke rumah Siti, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Niatnya jelas, memecatnya secara langsung, dengan ketegasan yang sama yang telah membangun kerajaannya. Saat berjalan menuju pintu, Raden merasakan tatapan dari tetangga sekitar. Tentu saja, kehadiran seorang pria berjas mahal dengan mobil mewah di lingkungan kumuh seperti ini sangat menarik perhatian. Dia mengabaikan tatapan-tatapan itu dan mengetuk pintu dengan 3 ketukan tegas. Pintu terbuka perlahan, menampilkan seorang wanita parubaya dengan wajah lelah yang mencoba menyembunyikan keterkejutannya saat melihat siapa yang berdiri di depan rumahnya. "Pak Raden," Siti tergagap, tangannya secara refleks merapikan kerudung sederhana yang dikenakannya. Ada apa Bapak datang kemari?" Sebelum Raden sempat menjawab, 2 anak laki-laki kembar berlari melewati ruang tamu, mengejar sebuah pesawat kertas yang melayang di udara. Raden terpaku, darahnya seakan membeku. Rasanya seperti melihat dirinya sendiri 25 tahun yang lalu. Garis wajah mereka adalah garis wajahnya. Mata mereka lengkungan alis, bahkan cara mereka memiringkan kepala saat mengamati sesuatu dengan penasaran. Siti menyadari tatapan Raden yang membeku dan secara naluriah memposisikan dirinya di antara Raden dan anak-anak itu. "Siapa mereka?" tanya Raden, suaranya hampir berbisik. "Anak-anak saya, Pak," jawab Siti dengan suara bergetar. "Kembar baru 7 tahun. Raden memperhatikan kedua anak itu lebih dekat. Mereka memiliki fitur wajah yang identik dengannya, terutama bentuk mata dan garis rahang yang tajam, bahkan postur tubuh dan cara mereka bergerak mengingatkannya pada foto-foto masa kecilnya. "Boleh saya masuk?" tanya Raden. Nada suaranya berubah dari dingin menjadi bingung. Siti ragu-ragu sejenak sebelum membuka pintu lebih lebar. "Silakan, Pak. Maaf, rumahnya sederhana." Raden melangkah masuk ke ruang tamu yang sempit namun tertata rapi. Foto-foto keluarga terpajang di dinding. Kebanyakan foto Siti dengan kedua anak kembarnya. Tidak ada foto seorang pria yang bisa dianggap sebagai ayah mereka. Rizky Rama beri salam pada Pak Raden. Siti memanggil kedua anaknya. Kedua anak itu mendekati Raden dengan malu-malu. "Selamat siang, Pak," ucap mereka hampir bersamaan. Raden berlutut untuk menyamakan tingginya dengan anak-anak itu. Dari dekat, kemiripannya bahkan lebih mengejutkan. "Kalian suka pesawat kertas?" tanyanya, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaranya. "Saya ingin jadi pilot, Pak," jawab salah satu dari mereka, yang Raden duga adalah Rizky. "Saya ingin jadi insinyur pesawat," timpal Rama, tidak mau kalah. Raden tersenyum lemah. Mimpi yang sama persis dengan mimpinya di masa kecil. "Anak-anak, bermainlah di kamar dulu ya. Ibu perlu bicara dengan Pak Raden," kata Siti dengan lembut namun tegas. Setelah anak-anak pergi, ketegangan di ruangan itu meningkat. Siti menawarkan secangkir teh yang diterima Raden meski pikirannya kacau. "Berapa usia mereka?" tanya Raden langsung. 7 tahun, Pak."
Siapa ayah mereka? Siti menunduk, jari-jarinya memainkan ujung kerudungnya. Mereka tidak punya ayah, Pak. Tidak mungkin, Raden menggeleng. Mereka sangat mirip dengan saya. Apa yang tidak Anda ceritakan padaku, Siti? Siti mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan mata Raden. Ada keteguhan di sana yang tidak pernah Raden lihat sebelumnya. Saya mohon Bapak pergi. Kalau Bapak ingin memecat saya silakan, tapi tolong jangan ganggu keluarga saya. Raden, yang terbiasa mendapatkan semua jawaban yang dia inginkan, merasa terpukul dengan penolakan tegas ini. Saya berhak tahu, desisnya. Tidak, Pak. Bapak tidak berhak apa-apa di sini. Siti menjawab dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Ini rumah saya dan mereka anak-anak saya. Raden berdiri, amarah dan kebingungan berperang dalam benaknya. Niat awalnya untuk memecat Siti telah lenyap, tergantikan oleh kebutuhan mendesak akan jawaban. Namun dia sadar bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun hari ini. Baik, katanya akhirnya, tapi kita belum selesai, Siti. Saya akan kembali. Ketika Raden melangkah keluar dari rumah itu, dia merasakan dunianya berubah. Seluruh kerajaan, bisnisnya yang megah tiba-tiba terasa hampa dibandingkan dengan misteri yang baru saja dia temukan. Saat dia menyalakan mesin mobilnya, pandangannya tertuju pada jendela kecil di samping rumah, di mana dua wajah kecil mengintip penasaran. Wajah-wajah yang merupakan cerminan dirinya sendiri. Bab 2. Pencarian Kebenaran. Kantor mewah Wicaksono. Grup di lantai 50 Menara Jakarta berkilauan di bawah sinar matahari sore. Namun sang pemilik, Raden Adipati Wicaksono, sama sekali tidak memperhatikan pemandangan spektakuler kota Jakarta yang terbentang di hadapannya. Pikirannya masih terpaku pada dua wajah kecil yang telah mengusik tidurnya selama 3 malam berturut-turut. Bagaimana progresnya? Tanya Raden pada Hendro Pramudia, kepala tim keamanan pribadinya yang baru saja memasuki ruangan. Hendro menyerahkan sebuah map. Ini semua yang bisa kami temukan tentang Siti Rahma, Pak. Raden membuka map tersebut dan mulai membaca. Menurut dokumen itu, Siti pernah bekerja sebagai resepsionis sementara di perusahaan outsourcing yang melayani Wicaksono Group jauh sebelum dia menjadi pembantu rumah tangganya. Catatan menunjukkan dia diberhentikan setelah 3 bulan bekerja. Selama periode itu, mereka hanya bertemu 2 kali dalam pertemuan singkat di Departemen Administrasi. Tidak ada yang aneh di sini, gumam Raden. Tidak ada yang bisa menjelaskan keberadaan 2 anak kembar dengan wajah seperti saya. Ada satu hal lagi, Pak, Hendro menambahkan. Sekitar 8 tahun lalu, Siti mengambil cuti medis selama beberapa minggu. Alasannya tidak disebutkan dalam catatan. Raden mengerutkan dahinya. 8 tahun lalu, anak-anak itu berusia 7 tahun sekarang. Otaknya mulai menghubungkan titik-titik. Cari tahu apa yang terjadi selama cuti medis itu. Rumah sakit mana yang dia kunjungi, dokter siapa yang merawatnya, semuanya. Baik, Pak. Tapi, Hendro ragu sejenak. Apa tidak sebaiknya Bapak langsung bertanya pada Ibu Siti? Raden menggeleng. Dia tidak akan memberitahu saya apapun. Dia hampir mengusir saya dari rumahnya kemarin. Sementara Hendro pergi untuk melanjutkan penyelidikan, Raden memutar kursinya menghadap jendela. Hujan mulai turun di luar, membasahi kota Jakarta. Pikirannya berkelana ke masa lalu. 8 tahun lalu dia baru saja mengambil alih perusahaan dari ayahnya. Masa-masa penuh tekanan dan ambisi. Dia hampir tidak memperhatikan siapapun di sekitarnya selain rekan bisnis dan kompetitor. Telepon di mejanya berdering, mengembalikannya ke realitas. Pak Raden, suara sekretarisnya terdengar di speaker. Dr. Setiawan dari Laboratorium Genetika Nusantara sudah datang. Suruh dia masuk. Dr. Setiawan, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, memasuki ruangan dengan langkah tenang. Dia telah bekerja dengan Raden dalam beberapa proyek penelitian yang didanai oleh Wicaksono Foundation. Apa yang bisa saya bantu, Pak Raden? Tanyanya sambil duduk di kursi yang ditunjukkan. Raden menatapnya tajam. Saya butuh tes DNA. Bisa dilakukan dengan sampel rambut? Dokter, Setiawan mengangguk. Tentu, kami memiliki teknologi terbaru untuk itu, tapi saya perlu tahu apa tujuannya.
Itu tidak penting, Raden menjawab singkat. Yang penting, ini harus dilakukan dengan sangat rahasia. Tidak ada yang boleh tahu, termasuk staf laboratorium Anda. Saya mengerti, tapi saya perlu sampel dari semua pihak yang akan dibandingkan. Raden membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ini milik saya. Kemudian dia mengeluarkan amplop kedua. Dan ini dari subjek lain. Dr. Setiawan mengambil kedua amplop itu. Kami akan memberikan hasil secepat mungkin 2 atau 3 hari. Saya butuh besok. Tapi, Pak, besok Raden menegaskan dengan nada yang tidak menerima bantahan. Saya akan membayar berapapun untuk mempercepat prosesnya. Setelah Dr. Setiawan pergi, Raden kembali tenggelam dalam pikirannya. Dia teringat bagaimana dia mendapatkan sampel rambut dari anak-anak kembar itu. Kunjungan mendadak ke rumah Siti dengan alasan ingin melihat kondisi lingkungan tempat tinggal karyawannya. Dia membawa sebuah sisir baru sebagai hadiah untuk anak-anak yang kemudian dia minta untuk dicoba. Cara yang licik, dia akui, tapi dia harus tahu kepastiannya. Malam itu, Raden tidak pulang ke mansionnya di Menteng. Dia tidur di sofa kantornya, menunggu hasil yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Pukul 9 pagi keesokan harinya, Dr. Setiawan kembali dengan wajah pucat. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan amplop berisi hasil tes. Saya sudah mengeceknya 3 kali untuk memastikan tidak ada kesalahan, ujarnya. Raden membuka amplop itu dengan jantung berdegup kencang. Matanya langsung tertuju pada angka di bagian bawah halaman. 99,98% kompatibilitas genetik. Dia adalah ayah biologis dari anak-anak kembar itu. Ruangan seakan berputar di sekitarnya. Ini tidak mungkin, bisiknya. Hasilnya sangat jelas, Pak. Dr. Setiawan berkata hati-hati. Anda memiliki hubungan ayah-anak dengan kedua subjek tersebut. Tapi bagaimana? Raden menatap Dr. Setiawan dengan tatapan kosong. Kami tidak pernah. Dr. Setiawan mengangkat bahu. Saya hanya bisa memberikan hasil tes. Pak, untuk penjelasannya Anda perlu mencari di tempat lain. Setelah Dr. Setiawan pergi, Raden menatap hasil tes itu lama sekali. Seluruh kerajaan bisnisnya yang dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun tiba-tiba terasa tidak bermakna. Yang ada di pikirannya hanyalah 2 anak laki-laki dengan mata yang sama, persis seperti miliknya. Teleponnya berbunyi, menampilkan nama Hendro di layar. Ya? Jawabnya singkat. Pak, saya menemukan sesuatu menarik. Suara Hendro terdengar bersemangat. Selama cuti medisnya, Siti Rahma terdaftar di sebuah klinik bernama Permata Harapan di Bogor. Klinik tersebut terkenal dengan program fertilitas eksperimentalnya. Jantung Raden berdegup lebih kencang. Fertilitas eksperimental? Ya, Pak. Dan yang lebih menarik, klinik itu mendapatkan pendanaan dari yayasan bernama Nusantara Peduli. Raden terdiam. Nusantara Peduli adalah salah satu yayasan amal yang didirikan oleh perusahaannya sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial. Yayasan itu menangani berbagai proyek, termasuk pendanaan untuk penelitian medis inovatif. Kirimkan semua dokumen tentang klinik itu dan hubungannya dengan Nusantara Peduli, perintah Raden. Dan cari tahu siapa direktur klinik pada waktu itu. Ketika sambungan telepon terputus, Raden merasa seperti sedang berada dalam film thriller yang rumit. Namun, ini bukan film. Ini adalah hidupnya sendiri. Dan 2 anak laki-laki yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya selama 7 tahun. Dengan tangan gemetar, dia mengambil jasnya dan bergegas keluar dari kantor. Ada satu tempat yang harus dia kunjungi segera, rumah Siti Rahma. Kali ini dia tidak akan pergi tanpa jawaban. Bab 3. Rahasia terungkap. Hujan deras mengguyur kawasan Kampung Melayu ketika mobil Lamborghini Raden berhenti untuk kedua kalinya di depan rumah sederhana Siti Rahma. Kali ini tekadnya lebih kuat. Dia tidak akan pergi tanpa mendapatkan kebenaran. Siti membuka pintu dengan wajah terkejut yang segera berubah menjadi kewaspadaan. Pak Raden, ada apa lagi? Kita perlu bicara, Raden berkata tegas. Air hujan menetes dari jasnya yang mahal. Dan kali ini, saya tidak akan pergi sampai Anda menjelaskan semuanya.
Siti menatapnya sejenak sebelum menghela napas dan membuka pintu lebih lebar. Anak-anak sedang sekolah. Kita punya waktu 1 jam sebelum mereka pulang. Raden masuk dan duduk di kursi yang sama seperti kunjungan pertamanya. Kali ini, dia mengeluarkan amplop berisi hasil tes DNA dan meletakkannya di meja. Saya tahu mereka, anak-anak saya, ujarnya langsung. Tes DNA membuktikannya. Wajah Siti memucat. Anda melakukan tes DNA tanpa izin saya. Bagaimana caranya? Itu tidak penting sekarang, Raden mengabaikan pertanyaannya. Yang ingin saya tahu adalah bagaimana ini bisa terjadi. Kita tidak pernah memiliki hubungan pribadi. Siti duduk di kursi berseberangan dengan Raden, tangannya terlihat gemetar. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jangan berbohong, Raden menaikkan suaranya. Saya juga tahu tentang Klinik Permata Harapan di Bogor, tentang program fertilitas eksperimental mereka, dan tentang Yayasan Nusantara Peduli yang mendanai program tersebut. Air mata mulai menggenang di mata Siti. Anda menyelidiki saya? Saya berhak tahu tentang anak-anak saya, jawab Raden. Suaranya kembali tenang namun tegas. Siti menarik napas dalam-dalam, seakan mengumpulkan keberanian. Baiklah, Anda benar. 8 tahun lalu, setelah dipecat dari perusahaan outsourcing yang melayani Wicaksono Group, saya mengalami kesulitan keuangan yang sangat parah. Adik saya sakit parah dan membutuhkan perawatan mahal. Saya hampir putus asa. Raden mendengarkan dengan seksama, tidak menyela. Seorang teman saya yang bekerja sebagai perawat memberitahu tentang program di Klinik Permata Harapan. Mereka mencari sukarelawan untuk program fertilitas eksperimental yang menjanjikan kompensasi besar. Saya mendaftar karena butuh uang, tapi juga... Siti berhenti sejenak. Karena saya selalu ingin punya anak. Saya tahu kesempatan saya untuk menikah semakin kecil dengan usia saya yang semakin bertambah. Lanjutkan, desak Raden ketika Siti terdiam. Mereka menjelaskan bahwa embrio akan berasal dari donor yang tidak diketahui identitasnya. Semua legal, dengan dokumen yang menyatakan bahwa donor telah melepaskan semua hak atas anak yang mungkin lahir. Saya tidak pernah tahu siapa donornya. Saya tidak pernah tahu itu. Anda. Raden bersandar di kursinya mencoba mencerna informasi ini. Saya tidak pernah mendonorkan sperma untuk program semacam itu. Saya hanya bisa mengatakan apa yang saya tahu. Siti mengangkat bahu. Mungkin ada kesalahan, mungkin... Tunggu, Raden memotong. 8 tahun lalu saya melakukan medical check-up tahunan di Rumah Sakit Internasional Jakarta. Bagian dari kebijakan perusahaan untuk semua eksekutif tingkat atas. Ingatannya mulai terbentuk. Mereka mengambil berbagai sampel, termasuk darah dan sampel lainnya untuk tes kesuburan. Dan Anda menyetujui penggunaan sampel tersebut? Tanya Siti. Raden mengingat-ingat. Saya menandatangani banyak formulir. Salah satunya mungkin tentang penggunaan sampel untuk penelitian medis. Saya tidak terlalu memperhatikan detailnya waktu itu. Keduanya terdiam, mencerna situasi yang hampir tidak masuk akal ini. Siapa yang menjalankan Klinik Permata Harapan waktu itu? Tanya Raden akhirnya. Dr. Bambang Wirawan, jawab Siti. Dia sangat profesional. Beliau yang menangani seluruh prosedur. Nama itu membuat Raden tersentak. Dr. Bambang Wirawan adalah salah satu dokter terkemuka di bidang reproduksi di Indonesia dan juga salah satu penerima dana penelitian terbesar dari Wicaksono Foundation. Potongan puzzle mulai tersusun dalam benaknya. Saya perlu berbicara dengan Dr. Bambang, gumam Raden, lebih kepada dirinya sendiri. Apa yang Anda inginkan sekarang? Tanya Siti dengan suara pelan. Anak-anak saya, anak-anak kita, mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Mereka tidak pernah bertanya tentang ayah mereka. Saya selalu mengatakan bahwa ayah mereka adalah seorang pilot yang meninggalkan kami. Raden menatap Siti dengan pandangan yang sulit dibaca. Saya ingin menjadi bagian dari hidup mereka. Tidak, Siti menggeleng tegas. Anda tidak bisa tiba-tiba muncul dalam hidup mereka setelah 7 tahun dan mengklaim sebagai ayah. Itu akan menghancurkan dunia kecil mereka. Mereka berhak tahu kebenaran, Raden bersikeras. Kebenaran apa? Bahwa ayah mereka adalah seorang miliarder yang tidak pernah berniat memiliki mereka? Bahwa keberadaan mereka hanyalah kecelakaan laboratorium?
Suara Siti meninggi. Emosi yang telah lama terpendam akhirnya meluap. Mereka anak-anak yang bahagia, Pak Raden. Mereka tidak kekurangan kasih sayang hanya karena tidak memiliki ayah. Raden terdiam. Kata-kata Siti menusuk tepat ke jantungnya. Dia belum pernah memikirkan dampak emosional dari situasi ini terhadap anak-anak. Saya tidak bermaksud mengganggu kehidupan mereka, katanya akhirnya. Tapi saya juga tidak bisa berpura-pura mereka tidak ada setelah mengetahui kebenaran ini. Suara anak-anak yang tertawa terdengar dari luar, menandakan bahwa waktu bicara mereka hampir habis. Mereka pulang, kata Siti, berdiri dengan cepat. Saya mohon, jangan katakan apapun pada mereka. Raden ikut berdiri. Baik, untuk saat ini. Tapi kita belum selesai membicarakan hal ini. Pintu terbuka dan Rizky, serta Rama berlari masuk. Tas sekolah mereka bergoyang di punggung kecil mereka. Mereka berhenti mendadak saat melihat Raden. Pak orang kaya, seru Rama dengan wajah berseri-seri, menggunakan julukan yang mereka berikan pada Raden setelah pertemuan pertama mereka. Raden tidak bisa menahan senyum. Halo Rama, halo Rizky, bagaimana sekolah hari ini? Saya dapat nilai 100 di pelajaran matematika, Rizky mengumumkan dengan bangga. Saya menggambar pesawat dan guru bilang gambar saya paling bagus. Tidak mau kalah, Rama mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Raden berlutut untuk melihat gambar itu. Sebuah pesawat dengan desain futuristik, yang mengingatkannya pada sketsa yang pernah dia buat saat seusia mereka. Bakat yang sama, visi yang sama, darahnya. Ini luar biasa, pujinya tulus. Kamu memiliki bakat besar, Rama. Mata anak itu berbinar menerima pujian. Apa Bapak bisa menggambar pesawat juga? Ya, dulu saya suka menggambar pesawat, Raden menjawab. Tenggorokannya terasa tercekat. Mungkin lain kali kita bisa menggambar bersama. Janji ya, Pak. Rama menatapnya penuh harap. Raden melirik ke arah Siti yang berdiri tegang di dekat pintu. Janji, katanya akhirnya. Tapi sekarang Bapak harus pergi dulu. Saat berjalan keluar, Raden merasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya di rumah kecil itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kerajaan bisnis yang telah dia bangun dengan susah payah terasa hampa dibandingkan dengan dua pasang mata kecil yang menatapnya dengan kekaguman murni. Di dalam mobilnya, Raden membuka ponselnya, dan menghubungi Hendro. Cari tahu semua yang kamu bisa tentang Dr. Bambang Wirawan dan hubungannya dengan Wicaksono Foundation, dan atur pertemuan dengannya segera. Hujan telah berhenti, meninggalkan genangan air di jalanan. Raden menatap langit Jakarta yang mulai cerah kembali. Ironisnya, justru ketika langit cerah, badai terbesar dalam hidupnya baru saja dimulai. Bab 4. Pertarungan hak kantor. Dr. Bambang Wirawan terletak di lantai teratas gedung medis mewah di kawasan Kuningan. Ruangan itu dipenuhi dengan penghargaan dan sertifikat yang menunjukkan reputasinya sebagai salah satu pakar fertilitas terkemuka di Asia Tenggara. Ah, Pak Raden, Dr. Bambang tersenyum lebar saat Raden memasuki ruangannya. Sungguh kehormatan bertemu dengan Anda. Wicaksono Foundation telah sangat membantu penelitian kami selama bertahun-tahun. Raden tidak membalas senyuman itu. Saya ingin bicara tentang klinik Permata Harapan di Bogor dan program fertilitas eksperimental. Anda 8 tahun lalu, senyum Dr. Bambang memudar. Oh, ada masalah apa dengan program tersebut? Anda menggunakan material genetik saya tanpa izin yang tepat, Raden berkata langsung, nada suaranya dingin. Untuk membuahi seorang wanita bernama Siti Rahma. Dr. Bambang terdiam sejenak, matanya berkedip cepat di balik kacamata tebalnya. Ah, saya mengerti sekarang kenapa Anda di sini, katanya akhirnya. Silakan duduk, Pak Raden. Ini akan menjadi percakapan yang panjang. Raden duduk, menahan amarah yang sudah dia pendam sejak menemukan kebenaran. Saya mendengarkan. Program tersebut adalah terobosan dalam teknologi reproduksi, Dr. Bambang memulai. Kami mengembangkan metode baru untuk meningkatkan keberhasilan fertilisasi in vitro. Tapi kami membutuhkan sampel dari donor berkualitas tinggi.
Dan Anda memutuskan untuk mengambil sampel saya tanpa persetujuan eksplisit. Dr. Bambang menggeleng. Tidak, Pak. Anda memberikan persetujuan saat medical check-up tahunan di Rumah Sakit Internasional Jakarta. Anda menandatangani formulir yang mengizinkan penggunaan sampel Anda untuk kemajuan penelitian medis. Semua legal. Raden menggebrak meja. Saya tidak pernah setuju untuk menjadi ayah biologis. Secara teknis Anda memang setuju. Dr. Bambang mengeluarkan sebuah map dan menyerahkannya kepada Raden. Ini salinan formulir persetujuan yang Anda tanda tangani. Paragraf ketiga ayat kedua dengan jelas menyatakan bahwa sampel dapat digunakan untuk penelitian fertilitas dan prosedur terkait. Raden membaca dokumen tersebut dengan teliti. Memang benar, formulir itu memberikan izin yang sangat luas untuk penggunaan sampelnya. Sebuah kesalahan fatal akibat ketidaktelitiannya sendiri. Kenapa harus saya? Tanyanya setelah meletakkan dokumen itu kembali. Profil genetik Anda ideal, jawab Dr. Bambang dengan antusiasme ilmuwan. Bebas dari penyakit genetik yang umum. Intelijensia tinggi berdasarkan riwayat akademis. Kesehatan fisik yang optimal. Anda adalah kandidat sempurna. Dan Siti Rahma, bagaimana dia bisa terpilih? Ah, Ibu Siti, Dr. Bambang tersenyum kecil. Dia juga memiliki profil genetik yang baik. Dan yang lebih penting, dia sangat membutuhkan bantuan finansial yang kami tawarkan. Situasi yang saling menguntungkan. Raden merasa muak dengan cara dokter itu membicarakan situasi ini seolah-olah hanya eksperimen ilmiah biasa. Anda bermain-main dengan kehidupan manusia, dokter. Saya membantu menciptakan kehidupan, koreksi Dr. Bambang. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, kedua anak tersebut tumbuh sehat dan bahagia. Bukankah itu hasil yang diinginkan, Raden? Berdiri tidak tahan lagi dengan sikap dingin dokter tersebut. Anda akan mendengar dari pengacara saya. Untuk apa, Pak Raden? Dr. Bambang tetap tenang. Semua prosedur legal. Dan jika Anda bermaksud menuntut hak asuh atas anak-anak tersebut, saya sarankan Anda mempertimbangkan kembali. Dokumen persetujuan juga secara eksplisit melepaskan semua hak Anda atas keturunan yang mungkin dihasilkan dari sampel Anda. Raden membeku. Apa? Halaman kedua, paragraf terakhir, Dr. Bambang menunjuk ke dokumen di meja. Mungkin Anda melewatkannya tadi. Raden memeriksa dokumen itu lagi dan menemukan klausa yang dimaksud. Kemarahan baru menggelegak dalam dirinya. Ini penipuan. Saya akan membawa kasus ini ke pengadilan. Silakan, Dr. Bambang mengangkat bahu. Tapi pikirkan dampaknya terhadap anak-anak itu dan Ibu Siti. Apakah Anda benar-benar ingin membuat kehidupan mereka menjadi tontonan publik? Seorang konglomerat melawan pembantu rumah tangganya dalam perebutan hak asuh. Media akan menggila. Kata-kata itu menohok Raden. Dia belum memikirkan dampak publisitas terhadap anak-anak. Ini belum berakhir, ancamnya sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Dalam perjalanan kembali ke kantornya, Raden menghubungi pengacara terkemukanya, Budi Santoso. Saya butuh Anda di kantor saya dalam 1 jam, perintahnya. Ada situasi yang memerlukan keahlian Anda. Tepat 1 jam kemudian, Budi Santoso duduk di hadapan Raden, mendengarkan penjelasan tentang situasi yang hampir tidak masuk akal tersebut. Jadi, Budi mengklarifikasi setelah Raden selesai bercerita. Anda ingin mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh atas anak kembar yang baru Anda ketahui keberadaannya, yang lahir dari prosedur medis yang secara teknis Anda setujui, meskipun tidak sepenuhnya sadar akan konsekuensinya. Saya tidak meminta hak asuh penuh, Raden mengoreksi. Saya hanya ingin hak asuh bersama. Mereka berhak tahu siapa ayah biologis mereka dan saya berhak menjadi bagian dari hidup mereka. Budi menghela napas. Ini kasus yang kompleks, Pak Raden. Dari sudut pandang hukum, Anda memang memiliki dasar untuk mengajukan gugatan sebagai ayah biologis. Tes DNA membuktikan itu. Namun dokumen persetujuan yang Anda tanda tangani secara eksplisit melepaskan hak Anda. Saya tidak mengetahui sepenuhnya apa yang saya tanda tangani. Itu bisa dianggap penipuan. Mungkin. Tapi pengadilan cenderung mempertimbangkan kepentingan terbaik anak-anak di atas segalanya.
Mereka telah hidup 7 tahun tanpa Anda. Ibu mereka telah membesarkan mereka sendirian. Mengubah situasi tersebut secara drastis mungkin dianggap tidak menguntungkan bagi perkembangan psikologis mereka. Raden mengusap wajahnya. Frustasi. Jadi apa yang Anda sarankan? Pendekatan bertahap, jawab Budi. Daripada langsung menuntut hak asuh melalui pengadilan, coba bangun hubungan terlebih dahulu dengan anak-anak tersebut. Dengan izin ibu mereka tentu saja. Kemudian, jika hubungan sudah terbangun, kita bisa mengajukan pengakuan legal dan pengaturan hak asuh yang lebih formal. Dan jika Siti menolak, maka kita harus ke pengadilan. Tapi itu pilihan terakhir, Pak Raden. Prosesnya akan panjang, mahal, dan sangat mungkin menyakitkan bagi semua pihak, terutama anak-anak. Raden terdiam, mempertimbangkan saran tersebut. Dia terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan kekuasaan dan uangnya. Tapi situasi ini berbeda. Ini menyangkut hidup 2 anak kecil yang tidak bersalah. Baiklah, katanya akhirnya. Saya akan mencoba pendekatan bertahap, tapi siapkan juga berkas-berkas untuk gugatan jika diperlukan. Akan saya persiapkan, Pak. Tapi izinkan saya memberi saran pribadi. Budi menjeda sejenak. Sebagai seorang ayah, terkadang apa yang kita anggap terbaik untuk anak-anak kita belum tentu yang mereka butuhkan. Cobalah untuk melihat situasi ini dari sudut pandang mereka. Kata-kata itu mengusik Raden. Selama ini dia selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Malam itu, Raden tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan 2 anak laki-laki yang memiliki wajahnya. Anak-anak yang selama ini tumbuh tanpa mengetahui siapa ayah mereka yang sebenarnya. Anak-anak yang mungkin membutuhkannya atau mungkin juga tidak. Raden bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kota Jakarta yang berkilauan di malam hari. Dari ketinggian mansionnya di Menteng, dia bisa melihat hampir seluruh kota. Begitu banyak kekuasaan, begitu banyak kekayaan, tapi untuk pertama kalinya, semua itu terasa hampa. Dia mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat untuk Siti. Bisakah kita bicara lagi besok? Saya janji akan mendengarkan kali ini. Balasan datang beberapa menit kemudian. Datanglah jam 4 sore, anak-anak akan ada di les renang. Raden tersenyum kecil. Setidaknya ini awal yang baik. Bab 5. Titik balik. Pertemuan Raden dengan Siti sore itu berjalan jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara sebagai 2 orang dewasa yang peduli pada anak-anak yang sama, bukan sebagai majikan dan pembantu atau 2 pihak yang bertentangan. Saya tidak bermaksud mengganggu kehidupan yang telah Anda bangun dengan anak-anak, Raden menjelaskan. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Saya hanya ingin mengenal mereka. Mungkin menjadi bagian dari hidup mereka dengan cara apapun yang Anda anggap tepat. Siti menatapnya lama, mencari kejujuran dalam kata-katanya. Mereka anak-anak yang baik, katanya akhirnya. Rizky sangat pintar dalam matematika. Dia selalu mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Rama lebih artistik, selalu menggambar dan membuat sesuatu dengan tangannya. Raden tersenyum mendengar deskripsi itu. Seperti saya waktu kecil, saya juga selalu mendapat nilai matematika tertinggi. Mereka memang sangat mirip dengan Anda, Siti mengakui dengan senyum kecil. Bukan hanya secara fisik, tapi juga perilaku mereka. Cara mereka berpikir, cara mereka melihat dunia. Kadang-kadang saya merasa seperti membesarkan versi mini dari Anda. Dan itu sulit. Siti tertawa kecil. Membingungkan, lebih tepatnya. Saya tidak pernah tahu dari mana mereka mendapatkan beberapa sifat mereka. Sekarang saya tahu. Percakapan. Mereka terus berlanjut. Dengan Siti berbagi lebih banyak cerita tentang tumbuh kembang anak-anak. Raden mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap setiap detail tentang kehidupan yang telah dia lewatkan. Apa yang akan Anda katakan pada mereka? Tanya Raden akhirnya. Tentang saya? Siti menghela napas panjang. Saya belum tahu. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami situasi yang sebenarnya. Mungkin untuk saat ini,
Anda bisa menjadi teman ibu, seseorang yang ingin mengenal mereka? Raden mengangguk, menelan kekecewaannya. Dia ingin dikenal sebagai ayah mereka, tapi dia juga memahami bahwa ini adalah proses yang harus berjalan perlahan. Saya setuju, kita akan melakukannya dengan cara Anda. Sebelum pembicaraan mereka selesai, Raden memberikan kartu namanya yang bertuliskan nomor pribadinya. Hubungi saya kapan saja, untuk alasan apapun, terutama jika ada yang dibutuhkan anak-anak. Siti mengambil kartu itu dengan ragu. Kami baik-baik saja, Pak Raden. Saya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Saya tahu, tapi tidak ada salahnya memiliki bantuan tambahan, bukan? Dalam minggu-minggu berikutnya, Raden mulai mengunjungi rumah Siti secara teratur. Selalu membawa hadiah kecil untuk anak-anak, buku mainan pendidikan, atau peralatan menggambar untuk Rama. Dia mulai membangun hubungan dengan mereka, perlahan tapi pasti. Sesekali, dia mengajak mereka jalan-jalan ke taman atau museum, selalu dengan izin dan pengawasan Siti. Lambat laun dinding yang dibangun Siti mulai runtuh. Dia melihat bagaimana Raden benar-benar berusaha mengenal anak-anak, bagaimana dia mendengarkan cerita mereka dengan sungguh-sungguh, dan bagaimana mata anak-anak berbinar setiap kali Raden datang berkunjung. Suatu hari, setelah kunjungan yang menyenangkan ke Taman Mini Indonesia Indah, Siti akhirnya bertanya, "Apa Anda serius dengan semua ini atau ini hanya fase?" Raden, yang sedang membantu Rama membuat model pesawat, mengangkat wajahnya. "Saya tidak pernah seserius ini dalam hidup saya, Siti. Dia menatap kedua anak yang sedang asyik dengan mainan masing-masing. Mereka telah mengubah sesuatu dalam diri saya. Saya tidak bisa menjelaskannya." Siti mengangguk pelan. "Saya melihatnya. Anda berbeda sekarang." "Saya harap dalam artian yang baik." Raden tersenyum tipis. "Ya," Siti mengakui. "Anda lebih manusiawi." Hubungan mereka mulai menemukan keseimbangan baru. Raden tidak lagi menjadi majikan yang dingin, dan Siti tidak lagi hanya pembantu yang menundukkan kepala. Mereka menjadi dua orang dewasa yang bekerja sama demi kebaikan dua anak laki-laki yang mereka sayangi. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ponsel Raden berdering. Nama Siti muncul di layar. "Halo Siti, ada apa?" tanyanya. Sedikit bingung, karena Siti jarang meneleponnya, apalagi di malam hari. "Pak Raden," suara Siti terdengar panik. "Rizky, dia di rumah sakit. Dia pingsan saat bermain bola tadi sore. Dokter mengatakan ada masalah dengan jantungnya." Raden merasakan darahnya seakan membeku. "Rumah sakit mana? Saya akan segera ke sana." "Rumah sakit umum daerah Kampung Melayu." "Tapi Pak, saya akan segera datang." Raden memotong, sudah bergegas mengambil kunci mobilnya. Di rumah sakit, Raden menemukan Siti duduk di ruang tunggu dengan wajah pucat dan mata bengkak. Rama tertidur di sampingnya, kelelahan setelah menangis. "Bagaimana keadaannya?" tanya Raden segera. "Dokter masih memeriksanya," jawab Siti dengan suara bergetar. "Mereka mengatakan Rizky mungkin memiliki kelainan jantung bawaan yang baru terdeteksi sekarang. Dia membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin operasi." "Operasi?" Raden merasakan kepanikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Saya akan memanggil spesialis terbaik. Saya kenal dokter jantung anak terbaik di Singapura. Dia bisa..." "Pak Raden," Siti memotong dengan lembut, "rumah sakit ini tidak memiliki peralatan yang cukup untuk diagnosis lanjutan, apalagi operasi kompleks. Dan saya tidak mampu membayar perawatan di rumah sakit swasta." Raden berlutut di hadapan Siti, menatap matanya. "Biarkan saya membantunya. Siti, biarkan saya membantu anak saya." Air mata mengalir di pipi Siti. Untuk pertama kalinya, dia tidak mengoreksi kata-kata Raden yang menyebut Rizky sebagai anaknya. "Terima kasih," bisiknya. Dalam 24 jam berikutnya, Rizky dipindahkan ke Rumah Sakit Internasional Jakarta, rumah sakit swasta terbaik di kota itu. Raden menggunakan seluruh pengaruh dan koneksinya untuk memastikan Rizky mendapatkan perawatan terbaik. Dia bahkan meminta dokter spesialis jantung anak dari Singapura untuk terbang ke Jakarta khusus untuk memeriksa Rizky. Diagnosis akhirnya keluar.
Rizky memiliki kelainan jantung bawaan yang memerlukan operasi. Tanpa operasi, kondisinya bisa memburuk dan membahayakan nyawanya. Operasi harus dilakukan dalam 2 minggu, jelas Dr. Kartika, spesialis jantung anak, kepada Raden dan Siti. Prosedurnya cukup kompleks, tapi tingkat keberhasilannya tinggi. "Berapa biayanya?" tanya Siti dengan suara pelan. "Jangan khawatirkan biaya," Raden menjawab tegas. "Saya akan menanggung semuanya." Malam itu, setelah Siti tertidur di samping tempat tidur, rizki Raden tetap terjaga, menatap wajah pucat anak yang kini dia tahu adalah darah dagingnya. Anak yang bahkan belum tahu bahwa Raden adalah ayahnya. Rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mencengkeram hatinya. "Saya baru menemukanmu," bisiknya pelan, menggenggam tangan kecil Rizky. "Saya tidak akan kehilanganmu." Selama 2 minggu menunggu operasi, Raden praktis tinggal di rumah sakit. Dia mengerjakan semua pekerjaan kantornya dari ruangan khusus yang dia sewa di sebelah kamar Rizky. Setiap malam, dia membacakan cerita untuk Rizky dan Rama, yang juga tinggal di rumah sakit bersama ibunya. Dalam masa sulit itu, dinding terakhir antara Raden dan Siti runtuh sepenuhnya. Mereka bukan lagi majikan dan pembantu, bukan lagi dua pihak yang bertentangan, melainkan 2 orang tua yang bersatu dalam kecemasan dan harapan untuk anak mereka. Hari operasi tiba. Raden dan Siti menunggu dengan cemas di luar ruang operasi. 6 jam yang terasa seperti selamanya. "Dia akan baik-baik saja," Raden berkata, mencoba menenangkan Siti dan dirinya sendiri. "Dr. Kartika adalah yang terbaik." "Saya tahu," Siti mengangguk, matanya terpejam dalam doa. "Tapi saya tetap takut." Tanpa sadar, Raden menggenggam tangan Siti, memberikan dukungan dalam diam. Untuk pertama kalinya, Siti tidak menarik tangannya. Akhirnya, Dr. Kartika keluar dari ruang operasi dengan wajah lelah, tapi tersenyum. Operasinya berhasil, Rizky akan baik-baik saja. Air mata lega mengalir di wajah Siti. Raden memeluknya spontan dan untuk pertama kalinya, Siti membalas pelukannya. "Terima kasih," bisik Siti dalam pelukan Raden. "Tanpa Anda, saya mungkin sudah kehilangan dia." "Dia anak kita," Raden menjawab, lembut. "Saya akan melakukan apa saja untuknya, untuk mereka berdua." Saat Rizky dipindahkan ke ruang pemulihan, Raden dan Siti berdiri di sisi tempat tidurnya, menatap wajah damai anak mereka yang masih tertidur. "Pak Raden," Siti berkata pelan, "saya pikir sudah waktunya mereka tahu kebenaran tentang Anda, tentang siapa Anda sebenarnya bagi mereka." Raden menatap Siti dengan terkejut. "Anda yakin?" Siti mengangguk. "Rizky hampir pergi hari ini. Itu membuat saya sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk disimpan dalam kebohongan. Mereka berhak tahu bahwa mereka memiliki ayah yang mencintai mereka." Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, Raden merasakan air mata menggenang di matanya. "Terima kasih, Siti. Saya janji akan menjadi ayah yang baik untuk mereka." "Saya tahu Anda akan melakukannya," Siti tersenyum lembut. "Anda sudah membuktikannya." Babsen, rumah yang sesungguhnya. 3 bulan telah berlalu sejak operasi Rizky. Musim hujan Jakarta telah digantikan oleh terik matahari yang menyengat menandakan pergantian musim. Sama seperti cuaca yang berubah, kehidupan Raden, Siti, dan anak-anak kembar juga telah mengalami transformasi yang signifikan. Hari ini adalah hari yang spesial, ulang tahun ke-8 Rizky dan Rama. Raden telah berjanji untuk mengatur sesuatu yang istimewa, meskipun Siti memintanya untuk tidak berlebihan. "Ingat, mereka hanya anak-anak biasa," Siti mengingatkan Raden saat mereka berbicara di telepon malam sebelumnya. "Mereka tidak butuh pesta mewah di hotel bintang 5. "Saya tahu," Raden menjawab. "Percayalah, saya sudah memikirkan hal ini dengan matang." Dan dia memang telah memikirkannya. Bukan pesta glamor dengan ratusan tamu seperti yang biasa dia adakan untuk mitra bisnisnya. Bukan juga acara yang dipenuhi dengan kemewahan berlebihan yang akan membuat anak-anak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, Raden telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih personal dan bermakna. Pagi itu, Raden tiba di rumah sederhana Siti dengan mobilnya yang biasa, Lamborghini hitam yang selalu menarik perhatian di lingkungan kampung Melayu. Namun kali ini dia tidak sendirian.
Di jok belakang duduk Hendro yang membawa sebuah kotak besar berisi kue ulang tahun. "Selamat pagi," sapa Raden saat Siti membuka pintu. "Anak-anak sudah bangun? Mereka baru saja selesai sarapan," jawab Siti dengan senyum. Dia tampak berbeda hari ini, mengenakan baju kurung berwarna biru muda yang elegan namun sederhana, dengan kerudung senada, jauh dari seragam pembantu yang biasa dia kenakan di rumah Raden. "Pak Raden," Rizky dan Rama berlari ke pintu dengan wajah berseri-seri. Rizky, yang telah pulih sepenuhnya dari operasinya, tampak sehat dan penuh energi seperti saudara kembarnya. "Selamat ulang tahun jagoan-jagoanku." Raden berlutut dan merentangkan tangannya, menyambut pelukan dari kedua anak itu. Tidak ada lagi kecanggungan atau jarak. Dalam 3 bulan terakhir, kedua anak itu telah mengetahui kebenaran bahwa Raden adalah ayah biologis mereka. Proses penerimaan itu tidak selalu mudah. Ada pertanyaan, kebingungan, dan bahkan beberapa air mata. Namun, dengan kesabaran dan cinta, Raden dan Siti berhasil membantu anak-anak memahami situasi unik keluarga mereka. "Apa yang ayah bawa?" tanya Rama. Matanya tertuju pada kotak besar yang dibawa Hendro. "Kue ulang tahun untuk kalian." "Tentu saja," jawab Raden. "Dan masih banyak kejutan lain hari ini." Mereka masuk ke ruang tamu yang telah didekorasi sederhana dengan balon dan pita oleh Siti. Meskipun sederhana, ruangan itu dipenuhi dengan kehangatan dan cinta yang tidak pernah Raden rasakan di mansionnya yang megah. Hendro meletakkan kotak kue di meja dan membukanya, menampilkan kue coklat bertingkat 2 dengan hiasan pesawat di atasnya. Mata Rizky dan Rama membulat melihat kue tersebut. "Wah, ada pesawatnya," seru Rama. "Dan lihat, ada buku matematika kecil di sini." Rizky menunjuk ke hiasan lain di kue tersebut. "Saya meminta pembuat kue untuk membuat hiasan yang mencerminkan minat kalian," jelas Raden. "Pesawat untuk Rama yang ingin menjadi insinyur pesawat, dan buku untuk Rizky yang jenius matematika." Setelah meniup lilin dan memotong kue, Raden mengumumkan rencana hari itu. "Jadi, untuk merayakan ulang tahun kalian, maksud saya, ayah, telah menyiapkan sesuatu yang spesial." "Apa itu, ayah?" tanya Rizky penasaran. "Kita akan pergi ke Bandara Soekarno-Hatta," jawab Raden dengan senyum misterius. "Bandara?" Siti bertanya, sama bingungnya dengan anak-anak. "Untuk apa?" "Untuk melihat pesawat," tentu saja. Raden mengedipkan mata pada Rama. "Tapi bukan hanya itu. Saya telah mengatur tur khusus di hanggar teknik Garuda Indonesia. Kalian akan melihat bagaimana pesawat dirawat dan diperbaiki. Bahkan kalian akan bertemu dengan beberapa pilot dan insinyur pesawat sungguhan." Mata Rama berbinar-binar. "Sungguh, ayah, kita akan melihat pesawat sungguhan dari dekat?" "Dan bukan hanya itu," tambah Raden. "Untuk Rizky, saya telah mengundang Profesor Ahmad dari ITB, pakar matematika nasional, untuk bergabung dengan kita di makan siang nanti. Dia sangat tertarik untuk bertemu dengan anak laki-laki yang bisa menyelesaikan soal kalkulus di usia 8 tahun. Rizky tersipu malu. "Ayah berlebihan, saya hanya bisa perkalian dan pembagian." "Jangan merendah," Raden mengacak rambut Rizky dengan sayang. "Saya sudah melihat buku PR matematikamu. Itu bukan sekadar perkalian dan pembagian." Hari itu berlangsung dengan penuh kegembiraan. Di hanggar Garuda Indonesia, Rama bertanya tanpa henti kepada para insinyur, menunjukkan pengetahuan teknis yang mengejutkan untuk anak seusianya. Rizky, meskipun kurang tertarik pada pesawat, ternyata sangat menikmati penjelasan matematis tentang aerodinamika yang diberikan oleh salah satu insinyur. Makan siang dengan Profesor Ahmad pun tidak kalah menarik. Ilmuwan itu terkagum-kagum dengan kemampuan alami Rizky dalam matematika dan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan inkuisitif bocah itu. "Dia seperti Anda," Siti berbisik pada Raden saat mereka mengamati Rizky dan Profesor Ahmad yang sedang asyik membahas teori bilangan. "Cara berpikirnya, keingintahuannya, semuanya. Dan Rama seperti adik saya," balas Raden. "Selalu ingin tahu bagaimana segala sesuatu bekerja, selalu ingin membongkar dan merakit kembali." Siti tersenyum. "Mereka kombinasi sempurna dari keluarga kita, bukan?" Kata keluarga kita menghangatkan hati Raden.
3 bulan lalu kata-kata itu akan terdengar mustahil. Sore hari, setelah seharian penuh petualangan, Raden mengantar Siti dan anak-anak pulang ke rumah mereka di Kampung Melayu. Anak-anak tertidur, lelap di jok belakang, kelelahan namun dengan senyum puas di wajah mereka. "Terima kasih untuk hari ini," kata Siti saat mereka hampir sampai. "Ini ulang tahun terbaik yang pernah mereka alami." "Saya yang harusnya berterima kasih," jawab Raden tulus, "untuk memberi saya kesempatan menjadi bagian dari hidup mereka." Saat mobil berhenti di depan rumah, Raden tidak langsung turun untuk membangunkan anak-anak. Sebaliknya, dia menoleh pada Siti dengan ekspresi serius. "Siti, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan." Siti menatapnya dengan penuh tanya. "Ya, saya telah memikirkan hal ini sejak lama," Raden memulai. "Tentang situasi kita, tentang anak-anak, tentang masa depan. Dan saya ingin kita, Anda, Rizky dan Rama, pindah ke rumah saya di Menteng." Siti terlihat terkejut. "Pak Raden, dengarkan dulu." Raden mengangkat tangannya. "Saya tidak mengusulkan apapun yang tidak pantas. Rumah saya sangat besar, dengan banyak kamar terpisah. Anda dan anak-anak bisa memiliki sayap rumah sendiri jika Anda mau. Tapi lebih dari itu, rumah tersebut dekat dengan sekolah internasional terbaik di Jakarta. Tempat Rizky dan Rama bisa mendapatkan pendidikan yang mereka layak dapatkan." "Kami baik-baik saja di sini," Siti menjawab defensif. "Sekolah mereka mungkin tidak semahal sekolah internasional, tapi cukup baik." "Saya tahu, tapi mereka memiliki bakat luar biasa, Siti. Rizky dengan matematikanya, Rama dengan minat tekniknya. Mereka bisa mencapai hal-hal besar dengan pendidikan yang tepat." Siti terdiam, tampak mempertimbangkan kata-kata Raden. "Dan ada satu hal lagi," lanjut Raden. "Dengan kondisi jantung Rizky, dia membutuhkan pemeriksaan rutin. Rumah saya hanya 10 menit dari Rumah Sakit Internasional Jakarta. Anda memikirkan semuanya?" "Ya," Siti tersenyum tipis. "Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita," jawab Raden, sedikit terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. "Keluarga kita." Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan dia katakan beberapa bulan lalu. "Saya perlu waktu untuk memikirkannya," kata Siti akhirnya. "Ini keputusan besar." "Tentu, saya mengerti." Mereka membangunkan anak-anak dan membawa mereka masuk ke rumah. Setelah memastikan anak-anak nyaman di tempat tidur mereka, Raden bersiap untuk pulang. "Saya akan menghubungi Anda besok," katanya pada Siti di pintu depan. "Pak Raden," Siti memanggil saat Raden berbalik. "Terima kasih lagi untuk hari ini. Bukan hanya untuk pesta dan hadiah, tapi untuk menjadi ayah yang baik bagi mereka." Raden tersenyum. "Itu hadiah terbesar yang pernah saya terima, Siti. Kesempatan untuk menjadi ayah mereka." 2 minggu kemudian, sebuah truk pindahan berhenti di depan rumah mewah Raden di Menteng. Siti, Rizky, dan Rama turun dari mobil Raden yang diparkir di belakang truk. "Wah, ini rumah ayah?" Rizky bertanya takjub, mendongak menatap mansion bergaya kolonial dengan pilar-pilar putih yang menjulang. "Ini rumah kita sekarang." "Koreksi," Raden lembut, membuka gerbang besar di depan mereka. Para pembantu berbaris menyambut kedatangan mereka. Tidak ada lagi pandangan merendahkan atau bisikan di belakang. Semua staf telah diberitahu bahwa Siti dan anak-anak adalah keluarga Raden dan harus diperlakukan dengan hormat yang sama seperti mereka memperlakukan tuannya. Siti tampak canggung saat memasuki rumah yang dulu dia bersihkan sebagai pembantu. Namun Raden telah berusaha keras untuk membuatnya merasa nyaman. Sayap timur rumah telah direnovasi khusus untuk mereka, dengan kamar-kamar yang didesain sesuai preferensi masing-masing. Kamar Rama dipenuhi dengan model pesawat dan buku-buku teknik sederhana. Kamar Rizky diatur seperti mini perpustakaan dengan rak-rak buku dan meja belajar besar. "Ini kamar saya?" Rizky bertanya tidak percaya, melihat teleskop modern di sudut kamarnya. "Ya," jawab Raden. "Saya dengar dari ibumu bahwa kamu juga suka astronomi." "Suka sekali." Rizky memeluk Raden dengan erat. "Terima kasih, Ayah." Rama tidak kalah antusias dengan kamarnya sendiri. "Ayah, lihat, ada meja untuk membuat model pesawat." Siti mengamati semua itu dengan mata berkaca-kaca.
Anda benar-benar memikirkan semuanya." "Saya ingin mereka merasa di rumah," jawab Raden. "Sederhana. Dan Anda juga." Kamar Siti sendiri luas dan nyaman, dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Raden telah memastikan semuanya diatur sesuai dengan selera sederhana namun elegan Siti. "Saya harap Anda suka," kata Raden ragu. "Jika ada yang ingin diubah, ini sempurna," potong Siti. "Lebih dari yang pernah saya impikan." Hari-hari berikutnya diisi dengan penyesuaian dan penemuan. Rizky dan Rama dengan cepat menjelajahi setiap sudut rumah besar itu, menemukan ruang baca, kolam renang, dan bahkan ruang teater kecil di basement. Siti membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri. Masih merasa seperti tamu di rumah yang dulu dia bersihkan. Raden sendiri harus belajar menyesuaikan diri dengan kehadiran anak-anak di rumahnya. Rutinitas paginya yang biasanya tenang, kini dipenuhi dengan suara tawa dan langkah kaki kecil berlarian di koridor. Rapat telekonferensi penting terkadang terganggu oleh Rama yang ingin menunjukkan model pesawat barunya atau Rizky yang meminta bantuan dengan pekerjaan rumahnya. Anehnya, Raden tidak keberatan sama sekali. Dia menikmati interupsi-interupsi itu. Untuk pertama kalinya, mansionnya yang besar dan mewah terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Raden menemukan Siti duduk sendirian di teras belakang, menatap bintang-bintang. "Boleh saya bergabung?" tanyanya. Siti mengangguk dan Raden duduk di kursi di sampingnya. "Apa yang Anda pikirkan?" tanya Raden setelah beberapa saat keheningan yang nyaman. "Saya memikirkan betapa anehnya hidup ini," jawab Siti. 8 tahun lalu saya hanyalah seorang wanita yang putus asa mencari uang untuk mengobati adik saya. Siapa yang menyangka keputusan itu akan membawa saya ke sini?" "Menyesal?" Siti menggeleng. "Tidak sedetik pun. Rizky dan Rama adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya." Dan sekarang, dia menatap Raden. Mereka memiliki ayah yang mencintai mereka. "Dan Anda?" tanya Raden hati-hati. "Apakah Anda bahagia di sini?" "Saya masih menyesuaikan diri." Siti tersenyum kecil. "Rasanya aneh dilayani oleh orang-orang yang dulu bekerja bersama saya. Tapi ya, saya bahagia melihat anak-anak bahagia." Raden menatap wanita di sampingnya dengan pandangan baru. Selama bertahun-tahun, dia hampir tidak memperhatikan Siti, melihatnya hanya sebagai pembantu yang melakukan tugasnya. Sekarang, dia melihat seorang wanita yang kuat, yang telah membesarkan 2 anak laki-laki, luar biasa sendirian, yang telah mengorbankan banyak hal demi kebahagiaan mereka. "Saya berhutang banyak pada Anda, Siti," kata Raden tulus. "Anda telah memberikan saya hadiah terbesar yang tidak pernah saya tahu saya inginkan, keluarga." Siti tersenyum. "Dan Anda telah memberikan anak-anak kesempatan yang tidak pernah bisa saya berikan sendiri. Kita membentuk tim yang baik, bukan?" "Ya," Siti tertawa kecil. "Siapa yang menyangka?" Raden mengulurkan tangannya dan setelah ragu sejenak Siti menerimanya. Tangan mereka bertaut di bawah langit malam Jakarta yang berbintang. Di ruang kerja Raden, foto baru terpajang di mejanya. Bukan foto gedung pencakar langit atau penghargaan bisnis, melainkan foto Raden bersama Rizky dan Rama di hanggar pesawat dengan senyum lebar di wajah mereka bertiga. Di samping foto itu, terletak kartu ulang tahun sederhana buatan tangan dengan tulisan "Untuk ayah terbaik di dunia" yang ditulis dengan tulisan tangan anak-anak. Kerajaan bisnis Raden masih berdiri, megah, tapi prioritasnya telah berubah. Dia masih pemimpin yang tegas di ruang rapat, tapi di rumah, dia adalah ayah yang sabar dan penuh perhatian. Dan mansion mewahnya yang dulu terasa kosong, kini dipenuhi dengan tawa, pertengkaran kecil, dan kehangatan keluarga. Ini bukan lagi sekadar bangunan megah dengan interior mewah. Ini adalah rumah yang sesungguhnya,